Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah. Pertama-tama tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat yang Allah berikan yang tidak pernah henti, yang tidak pernah selesai. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian enggak akan mampu bisa menghitungnya. Hadirin yang Allah muliakan, sekali lagi kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat, taufik dan hidayahnya amal soleh bisa dikerjakan dengan baik, dengan sempurna. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita dan memberikan kita bukan hanya ilmu tapi iman dimanapun kita berada, sebagaimana invitasi para ulama klasik kita dulu ketika mereka ingin duduk bersama ilmu, mereka mengatakan ta'alau nu'min sa'atan, marilah kita sejenak menambah iman kita. Oleh karena itu semoga di kegiatan kali ini kita akan bukan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, kita bukan hanya mendapatkan konten atau data, tapi kita menambah ilmu dan iman kita. Sebagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga selalu berusaha bersyukur kepada para ulama kita yang dengan taufik Allah lalu jasa-jasa mereka kita bisa menikmati Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi SAW. Dan juga secara khusus kita bersyukur dengan kehadiran Ustadz kita Al-Fadil Al-Ustadz Muhammad Arifin Badri hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan semoga Allah menjaga beliau di dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan hadirin sekalian yang Allah muliakan, selanjutnya tentu saja salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang konflik rumah tangga sebagaimana yang kita ketahui bersama. Dan konflik rumah tangga sebuah hal yang tidak bisa kita pisahkan antara konflik dan rumah tangga. Dan tadi Mas Teni udah bilang ya, bahwa tadi pertanyaan apa Mas Teni? Ada yang nggak pernah konflik apa enggak dalam rumah tangganya? Ya. Dan jawabannya gimana? Nggak ada. Nggak ada. Pertanyaan saya kedua, semua sudah pada nikah? Ada yang belum nggak? Coba angkat tangan. Wah. Jadi bayangin, yang belum pun ngalamin konflik rumah tangga, bayangin. Jadi saking dalamnya, harusnya kan tadi itu yang belum nikah itu angkat tangan. Tapi saking dalamnya materi ini, yang belum pun kayaknya merasakan dan meresapi dan dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dalam ilmu bahasa Arab itu, dalam ilmu balaghah ada bi'tibari masa yakun gitu loh. Jadi kita mengatakan atau bersikap atau mengatakan sebuah statement bukan untuk kejadian hari ini, tapi untuk kejadian yang insya Allah kita akan dapatkan di masa depan. Dan begitulah kehidupan, hadirin Allah muliakan. Kehidupan adalah masalah. Para ulama mengatakan ad-dunya darul imtihan, dunia adalah tempatnya ujian. Dunia darul bala, dunia itu tempatnya masalah, dunia tempatnya musibah. Maka yang perlu kita camkan adalah bukan lari dari sebuah masalah atau konflik rumah tangga, tapi bagaimana mendudukkan masalah tersebut. Dan yang menariknya jamaah yang Allah muliakan, bahwa ketika kita bicarakan konflik atau masalah rumah tangga, ada banyak dikotomi pemahaman dalam masalah ini. Banyak orang berpikir
bahwa ketika seseorang udah ngaji, udah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis rumah tangganya akan aman, sakinah, mawaddah, warahmah, dan tidak akan terjadi apa yang kita tidak diinginkan. Dan ini sebuah kekeliruan dan terlalu simpel dalam berpikir. Dan orang yang jangankan baca buku-buku para ulama, orang yang punya pengalaman sedikit saja di dunia ilmu atau dunia dakwah dan tahu tentang peta masyarakat, itu akan mengatakan hidup itu nggak sesimpel itu. Hidup itu tidak sesimpel itu. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dan tentu saja dengan Ustadz kita bersama, Ustadz saya dan Ustadz antum semua, Ustadz Arifin hafizahullah ta'ala. Dan sedikit dari saya sebelum beliau akan menjabarkan dan panjang lebar, kita tahu bahwa Nabi kita SAW mengatakan tentang generasi para sahabat, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum, lalu generasi berikutnya, lalu berikutnya. Ketika kita berbicara tentang ahli ibadah, maka mereka lah orang-orang yang berada di saf terdepan. Ketika kita berbicara tentang ketaatan dan ketakwaan, maka mereka lah berada, atau orang-orang atau generasi yang berada di saf terdepan. Dan menariknya, ketika kita melihat fakta pernikahan di generasi tersebut, itu ada hal yang sangat unik gitu loh. Hal yang sangat unik. Sebagai contoh, kita tahu bagaimana pernikahannya Zaid radhiyallahu ta'ala dengan Zainab radhiyallahu ta'ala anha, dan bagaimana ternyata pernikahan ini tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan, yang diharapkan. Namun di sisi lain, dengan benang merah yang hampir sama, dan nanti beliau akan jelaskan, kita tahu bagaimana pernikahan Fatimah binti Qais dengan Usama bin Zaid gitu, yang tidak sama persis, tapi ada irisan-irisan yang sama. Dan ternyata pernikahan itu berjalan dengan lancar. Bahkan Fatimah binti Qais itu menjalankan pernikahan dengan Usama. Awalnya beliau sendiri kasih testimoni, saya nggak suka dengan Usama. Sampai pada akhirnya beliau katakan bahwa iktabtu bihi, bahwa saya membuat banyak wanita itu berharap mendapatkan apa yang saya dapatkan dalam pernikahan saya. Sedangkan on the other hand, di sisi lain, Zaid dan Zainab itu tidak berjalan sesuai dengan diharapkan. Begitu juga kita tahu bagaimana ada dua nama dalam sejarah kehidupan Nabi SAW yang lagi-lagi hampir sama di salah satu sisi. Kita tahu Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana nama besar, wanita dari golongan yang sangat terhormat, kaya raya, dan lain sebagainya. Dan bagaimana kehidupan indah beliau dengan Nabi kita SAW. Di sisi lain, sejarah mencatat ada sosok wanita yang hadir walaupun tidak panjang atau sangat singkat dalam sejarah kehidupan Nabi SAW. Wanita itu dinamakan Umaymah atau Amimah binti Nu'man, yang jelas-jelas Nabi SAW pulangkan dan hentikan beliau dalam kehidupan beliau. Padahal dua-duanya sama-sama sosok wanita darah biru. Tapi ini berjalan dan ini tidak berjalan. Nah, banyak keunikan dan banyak misteri yang harus kita pelajari dan harus kita dalami. Nah, oleh karena itu kita meminta pertolongan dan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ini, dan mari kita simak keterangan dan penjelasan Ustadz kita hafizahullah ta'ala dalam masalah ini. Semoga Allah memberikan taufik. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'du. Hadirin sekalian, Ustadz Nuzul membuka dengan satu pembukaan yang keras sekali sebetulnya, ya. Luar biasa. Langsung pada to the point. Cuman saya ingin sedikit melunakkan biar tidak terlalu tegang. Di masyarakat ada sebuah persepsi, saya katakan persepsi, anggapan bahwa kalau suaminya adalah seorang ustadz seperti Ustadz Nuzul,
maka rumah tangganya akan harmonis. Kira-kira gitu kan? Kalau suaminya itu ahli ibadah, rumah tangganya akan tentram, tidak ada konflik. Tapi beliau mengangkat satu fakta sejarah. Zaid bin Harithah itu anak angkatnya Nabi SAW. Orang soleh, bukan muridnya Ustadz Nuzul, ya, muridnya Nabi SAW. Tapi konflik dengan istrinya. Istrinya bukan sembarang wanita, wanita solihah Zainab bintu Jahshin. Saking solehnya, setelah dicerai oleh Zaid, siapa yang menikahi? Nabi SAW. Bukan wanita sembarangan, bukan wanita yang hadir di kajian ustadz, tapi beliau sepupunya Nabi dan beliau betul-betul wanita mulia. Makanya setelah bercerai, yang menikahkan Zainab bintu Jahshin bukan bapaknya, tapi Allah dari atas langit. Falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Setelah Zaid selesai urusannya dengan Zainab, aku nikahkan engkau dengannya. Maka satu-satunya wanita di dunia yang dinikahkan langsung oleh Allah siapa? Zainab bintu Jahshin. Ternyata rumah tangga Zainab dan Zaid, suami istrinya orang soleh, tapi kandas rumah tangganya. Berarti sekedar soleh saja tidak cukup, karena ternyata di depan kita ada fakta sejarah. Dua orang soleh menikah, akhirnya pernikahannya kandas. Bahkan sekelas Nabi SAW, beliau pernah menceraikan wanita solehah yang bernama Hafsah bintu Umar bin Al-Khattab. Sengketa rumah tangga, konflik rumah tangga dengan Nabi, bercerailah. Nabi memutuskan untuk menceraikan Hafsah. Namun ketika uniknya setelah diceraikan, turun malaikat Jibril membawa wahyu, memerintahkan kepada Nabi untuk merujuk Hafsah. Alasannya apa? Innaha sawwamatun qawwamah. Karena Hafsah rajin puasa dan ahli sholat malam, ahli sholat dan ahli puasa. Dibela sama Allah, bukan bapaknya yang bela. Suaminya yaitu Rasul diperintahkan langsung oleh Allah SWT. Untuk apa? Dirujuk. Yang satu dinikahkan dengan Nabi langsung dari langit, yang kisah kedua turun pembelaan dari langit agar istrinya dirujuk. Tapi yang menjadi pelajaran kita, ternyata orang soleh pun bisa konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Kisah ketika yang beliau ungkit juga, Ibnatul Jun, Umaymah bintu Nu'man, dicerai dan tidak dirujuk oleh Nabi SAW. Betul-betul akhirnya cerai dan putus untuk selamanya. Maka persepsi sebagian orang bahwa kalau sudah ngaji, rumah tangganya pasti tentrem, rumah tangganya pasti sakinah mawaddah, itu ternyata tidak sepenuhnya benar. Karena kalaupun kita ngaji, kita tidak akan bisa menjadi seperti Zaid bin Harithah. Kalaupun istri kita ngaji, tidak akan bisa menjadi Zainab bintu Jahshin, tidak akan bisa menjadi Hafsah. Toh mereka juga terjatuh dalam konflik dan akhirnya bercerai. Maka saya ingin mengajak antum sekalian untuk merenungkan satu ayat yang sering kita dengar dibaca dalam momentum pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda keagungan Allah adalah diciptakannya istri azwajan, istri-istri kalian, pasangan-pasangan dari diri kalian sendiri, dari kalangan sesama manusia, agar kalian litaskunu ilaiha, mendapatkan sakinah, kedamaian, ketenangan. Kemudian Allah memberikan di sini poin pentingnya, wa ja'ala bainakum, Allah memberikan, menjadikan
menciptakan di antara kalian suami dan istri itu ada mawaddah dan rahmah. Redaksi ayatnya unik. Ketika litaskunu, subjeknya adalah suami, agar kalian mendapatkan kedamaian, baik kedamaian psikologi ataupun kedamaian fisik dan lain sebagainya. Tapi ketika berbicara tentang perekat rumah tangga, Allah tidak menyebutkan subjek perekat ini manusia, tapi subjek perekat rumah tangga yaitu mawaddah dan rahmah, subjeknya siapa? Wa ja'ala bainakum, Allah yang menjadikan adanya mawaddah, rahmah, kasih sayang itu di antara kalian suami istri. Sekuat dan sehebat apapun suami, sepandai apapun suami, tatkala Allah tidak satukan, Allah tidak karuniakan mawaddah dan rahmah ke dalam rumah tangga tersebut, maka akan kandas rumah tangga itu. Maka orang yang beranggapan bahwa suamiku ustadz, istriku sudah lama ngaji, bahkan koordinator pengajian, dia pasti bisa menjaga dirinya, dia pasti bisa menegakkan keadilan di dalam rumah tangga, maka biasanya akan gagal. Biasanya kan gagal karena adanya perekat rumah tangga itu adalah karunia Allah yang memberi. Maka jangan pernah mengharap mawaddah, mengharap rahmah, jangan mengharap cinta, jangan mengiba, ngemis kasih sayang kepada suami atau istri, karena mereka tidak punya. Mereka tidak punya, cinta itu tidak punya. Mereka tidak punya, tidak bisa mengendalikan untuk mencintai atau membenci. Makanya Nabi SAW dalam doanya, beliau mengatakan, Allahumma hadha qasmi fima amlik, fala talumni atau fala tu'akhidni fima la amlik. Ya, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, inilah kemampuanku dalam membagi sesama istriku, adil. Kemampuanku menegakkan keadilan sesama istriku. Jangan engkau siksa aku dengan sesuatu yang aku tidak kuasa mengendalikannya. Para ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud adalah urusan rasa, urusan cinta. Beliau walaupun adil, tapi mencintai Aisyah lebih dari cinta yang lainnya. Urusan materi suami bisa memberi, tapi urusan mawaddah, urusan rasa, itu yang punya siapa? Allah. Hati manusia di tangan siapa? Di tangan Allah. Yuqallibuha kaifa sya'. Allah akan membolak-balikkan hati manusia sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka suami dan istri yang mengharap, mendambakan, merindukan kasih sayang suami atau istri, mengharap agar suaminya bisa setia, istrinya setia, maka dia pasti kecewa. Karena yang bisa menjadikannya setia siapa? Allah. Jangan pernah meminta cinta, jangan pernah mengharap kasih sayang dari pasangan kita, karena yang punya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang bisa menjadikan suami cinta ataupun istri cinta, bukan kita. Karena kita sendiri tidak bisa mengendalikan perasaan kita. Kenapa hari ini senang, kenapa kemarin kecewa dan marah? Kita sendiri tidak bisa mengendalikannya. Maka poin pertama, ini pelajaran tauhid, bahwa sadarilah bahwa hidup, mati, jodoh, rezeki itu kodrat ilahi, itu karunia Allah. Sebagaimana kita mengharapkan harta dari Allah, meminta rezeki hanya kepada Allah, maka dalam urusan mawaddah, rahmah, cinta, kasih sayang, jangan pernah ngemis kepada siapa?
manusia, suami kita manusia. Bang, kasanilah aku bang, sayangilah aku sudah berbuat demikian, aku sudah kurangnya apa aku ini? Nurut. Kalau Allah tidak satukan hati keduanya, tidak akan pernah bisa bersatu. Sudah banyak sampelnya orang soleh yang bercerai. Bahkan Nabi kita SAW pun menjadi figur sampel dalam hal ini bahwa sesoleh beliau pun tidak bisa menguasai hati beliau, karena hati beliau di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Rasul mengatakan, "Mala amlik wa tamlik." Hatiku tidak aku miliki, tapi engkaulah yang memiliki hatiku sendiri. Nah, kalau kita mengharap, kita percaya bahwa yang menyatukan kita dengan pernikahan adalah Allah, maka yang menjaga keutuhan pernikahan kita siapa? Allah. Makanya Nabi menyatakan sebaik-baik lelaki adalah yang sholat malam kemudian membangunkan istrinya. Sebaik wanita adalah yang sholat malam kemudian membangunkan suaminya. Kenapa? Dengan itulah kesetiaan suami dan istri akan Allah berikan. Renungkan kisahnya Hafsah. Kenapa Hafsah dibela oleh Allah sehingga Nabi sudah bulat keputusannya menjatuhkan cerai, tapi akhirnya dirujuk bukan karena Hafsah adalah wanita paling cantik, bukan karena Hafsah wanita yang pelayanannya paling prima, tidak. Bahkan dalam riwayat perceraian Hafsah disebutkan bahwa alasan Nabi menceraikan Hafsah karena karakter Hafsah yang fihi hiddah, tajam karakternya, kaku, emosional atau pemarah, mudah tersinggung. Itu karakter Hafsah. Ya, dirinya ada kekurangan, tapi ketika Hafsah memiliki kesempurnaan, kedekatan dengan Allah yang luar biasa, Allah bela. Allah perintahkan Nabi untuk merujuk Hafsah. Alasannya bukan karena Hafsah cantik, bukan karena Hafsah orang yang peranginya paling bagus, paling lembut, servis terhadap suaminya paling istimewa, bukan. Tetapi karena sawamatun qawwamah, karena Hafsah rajin puasa dan rajin sholat, sehingga Allah tidak rela bila Hafsah diceraikan. Allah bela Hafsah, padahal yang menceraikan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, poin kedua, agar kita juga tidak terjebak bahwa romantika dalam rumah tangga, kasih rumah tangga itu agar tidak berakhir dengan perceraian atau cekcok, sengketa, persepsi, atau yang sering pun kan cara pandang masing-masing kita kepada pasangan. Saya pernah membuat satu tulisan di medsos bahwa aku bukan malaikat dan istriku bukan bidadari. Itu persepsi, itu cara pikir, cara pandang. Kalau istri berasumsi suamiku kan ustadz, kerjanya ceramah ke sana kemari ngajari umat, giliran ke suaminya kok gitu-gitu banget, kecewanya luar biasa, Pak. Kalau nasihati orang luar biasa, kalau mendengarkan curhatan ummahat, setianya luar biasa, sabar luar biasa. Giliran istrinya curhat, baru semenit keluar sungunya. Saya ini menceritakan, bolehlah dibilang curhat juga, oke ya. Itu kata-kata ibu-ibu gitu, Pak. Ayah ini loh, kalau dengerin curhatannya tetangga berjam-jam diladenin, giliran istrinya mau curhat seperempat jam, apa sih maunya? Panjang amat, tutup poin aja. Istrinya kecewa, sakit hati, ya kan? Ayah ini malah lebih setia kepada tetangga dibanding
istri sendiri. Suami pun demikian. Ini ibu-ibu kalau sudah kumpul sama ibu-ibu lupa kalau punya anak dan suami. Setiap banget, asyik banget gitu loh dengan. Tapi kalau sudah sama suami, ada aja salahnya suami yang dikoreksi. Kok temannya tidak ada yang dikoreksi itu? Ada aja kesalahan suami. Sampai ibu-ibu mengatakan, ya atau bah, tolong deh dengerin sedikit saja, pengertian sedikit aja kepada istri. Masya Allah, mintanya itu sedikit aja, seakan-akan tidak pernah diperhatikan selama ini sama sekali. Ketahuilah bahwa suami kita bukan malaikat dan istri kita bukan bidadari yang tanpa cacat. Kita menikahi manusia biasa yang oleh Nabi dikatakan kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu banyak kesalahannya, banyak kekurangannya. Nabi menggambarkan secara spesifik tentang wanita. Wanita itu diciptakan asal usulnya dari tulang rusuk Hawa, diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam, dan semua tulang rusuk itu bengkok. Kalau kamu ingin meluruskan tulang rusuk pasti patah, dan patahnya tulang rusuk adalah perceraian. Maka kalau kaum laki-laki ingin nikahi wanita, maka wanita itu semuanya bengkok, pasti bawel, semua wanita pasti cerewet, semua wanita pasti baperan, semua wanita pasti ya seperti yang ada di hati antum semua sekarang ini. Tidak usah diungkapkan Pak ya, daripada panjang urusannya, karena istri saya juga dengerin ini Pak. Jadi semua wanita itu seperti itu. Jadi kalau antum mengatakan, aduh istriku ini jelek sekali, semua wanita serupa, walaupun tidak sama. Tapi ya kurang lebih 11-12 kata orang. Laki-laki itu kata Nabi, angel. Katanya wis angel kalau kayak gini caranya ya. Nabi mengatakan, annasu ka'ibili mi'ahla takadu tajiru mina rahilah. Laki-laki itu bagaikan gerombolan 100 onta. Dari 100 onta ini hampir-hampir engkau tidak bisa mendapatkan satu ekor saja yang layak dijadikan onta tunggangan, yang nurut, yang kuat fisiknya, yang sabar untuk ditunggangi. Itu hampir tidak ada. Jadi kalau ngeluhkan suamiku itu, waduh, kalau dicurhatin tidak pernah dengerin. Kalau dicurhatin istri tetangga rajin dengerinnya, maka ibu tidak akan bisa menemukan tempat tukar tambah. Tukar tambah suaminya kayak gitu semua. Suami itu di mana-mana kalau dengerin curhatannya istri, ya semuanya tidak sabaran kalau dengan istrinya. Suatu hari, ini satu kisah ya, Umar bin Khattab terkejut ketika hijrah ke Madinah, budaya istrinya berubah. Semula wanita Quraisy itu kalau ke suaminya betul-betul tunduk patuh, tidak pernah bantah sekata pun. Karena lelaki Quraisy powerful, tidak menerima sekata tapi, tidak ada kata Quraisy. Di Quraisy tidak ada itu. Tapi di Ansor, istri yang rujak suaminya itu biasa. Diulek suaminya, dirujak sampai pedes, itu biasa di Ansor. Sehingga ketika hijrah ke Madinah, Umar terkejut, istrinya segera berubah perilakunya, berani bantah suami. Maka Umar bin Khattab pun marah dan kemudian curhat kepada Nabi. Ya Rasulullah, wanita-wanita kita ini, istri-istri kita terlanjur terkontaminasi dengan budaya Ansor. Aku marah besar gara-gara ya istriku ini bantah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Wahai Umar, wahaulai wahunna hauli. Wahai Umar, ini semua istriku sedang ada di sekitarku nih. Mereka semua nuntut kepadaku tambahan nafkah.
Jadi kalau kamu satu udah pusing, aku punya lebih dari 8 atau bahkan 9 wanita yang semuanya sedang ngeroyok aku nuntut tambahan nafkah. Apakah kemudian Nabi kalah dan mengalah dan kemudian dituruti? Tidak. Karena Nabi sudah merasa bahwa nafkah yang beliau berikan lebih dari cukup. Kalau mau tahu nafkah Nabi berapa? Ada yang tahu? Nafkah Nabi diberikan sekali setahun. Bukan harian, bukan bulanan. Nafkah Nabi SAW, kurma, setiap tahunnya diberi sebanyak 80 wasak. Gandum diberi dalam hitungan 20 wasak. Ya. Itu kira-kira kalau dikonversi dalam kilo, gandumnya 1 tahun diberi kira-kira 2,5 ton. Kurmanya kira-kira 10 ton kurma. Lah antum ada yang ngasih beras kepada istri 2 ton, satu hari paling 1 kilo kali 360, baru 360 kilo atau 3,6 kuintal. Gitu minta poligami lagi, Pak. Kita ini perlu melihat ya, bahwa itulah karakter wanita, minta tambahan nafkah, rewel, semua wanita seperti itu. Maka kita tidak perlu membesar-besarkan ketika suami cuek kepada istri dan istri yang cerewet, karena semua cetakannya seperti itu, Pak. Jadi kalau antum naik motor waktu hujan, kehujanan, panas-kepanasan, nggak usah ngeluh, Pak. Ya memang naik motornya kayak gitu. Kalau pas hujan tidak kehujanan, itu namanya naik mobil, bukan motor. Jadi kalau namanya nikahi wanita di dunia ya kayak gitu. Cerewet, bawel, nuntut, lupa kebaikan suami, ya kayak gitu cetakannya. Laki-laki pun demikian. Telinganya ini tipis laki-laki kalau mendengarkan curhatan istrinya, tapi menjadi tebel kalau mendengarkan curhatan orang lain. Itu cetakan telinga laki-laki kayak gitu semua, Bu. Poin ketiga, agar kita itu bisa lebih ngeper ya kalau menghadapi konflik dalam rumah tangga. Konflik itu tidak harus diselesaikan hari ini, Pak. Hari ini konflik itu tidak harus diselesaikan hari ini. Kita bisa menundanya. Karena seringkali konflik itu akan hilang dengan sendirinya ketika ditunda. Ya besok kita diskusi. Apa masalahnya? Gini. Ya sudah, kita sekarang makan dulu. Kita sekarang minum dulu. Kita sekarang masak bareng dulu. Nanti sore kita diskusi masalah tersebut. Sore sudah hilang tensinya, Pak. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW, mengulur konflik untuk tidak diselesaikan instan di seketika waktu terjadi konflik. Ini tercermin dalam satu kisah ketika Nabi SAW sedang menerima tamu beberapa orang sahabat. Ya, Ummu Salamah, dalam riwayat lain Hafsah, mengirimkan makanan di saat Nabi sedang berada di rumahnya Aisyah. Maka ini harga diri Aisyah tercoreng. Masa ini tamu-tamuku enak-enaknya ngirim makanan? Ini kan menginjak-injak harga diri tuan rumah, bahasa sederhananya gitu. Tidak menghargai. Maka budak yang membawa piring makanan itu dipukul oleh Hafsah, piringnya pecah, makanannya tumpah. Ini kan biang konflik. Apakah Nabi mengatakan segera, Aisyah kamu kurang ajar, kamu tidak menghargai suami sedang ada tamu? Tidak. Tidak diselesaikan oleh Nabi SAW. Diabaikan. Nabi SAW memunguti makanan, kemudian mempersilahkan kepada para tamunya, ayo silahkan dimakan, jangan diambil hati, dia sedang cemburu. Selesai masalah.
ketika Aisyah melihat Nabi dengan tawaduknya memunguti bersama tamu, makanannya dipunguti, cemburunya Aisyah mereda. Kok aku jahat ya, suamiku aku permalukan seperti ini. Tapi Nabi tidak mempermasalahkan Aisyah, hanya mengatakan, ayo silakan dimakan. Jangan